Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Bapak Abdul Ghaffar Rozin MED. Yang kami hormati segenap panitia KKN Mandiri dari Rumah Institut Pesantren Matholiul Falah tahap 2 tahun 2020. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan KKN MDR, khususnya Bapak dosen pembimbing lapangan kami, Bapak Muhammad Khotib MPD. Yang kami hormati Bapak Eko Purnomo AMK dari Puskesmas Pati 1 dan tim SWAT Puskesmas Pati 1. Dan tak ketinggalan yang kami hormati segenap teman-teman KKN MDR Hikmah tahap 2 tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam kegiatan KKN MDR dalam acara Talkshow Kesehatan dengan tema COVID-19 dan imunitas tubuh. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Amin. Pemirsa yang budiman, kami dari kelompok KKN MDR Diaguna pada siang hari ini menyelenggarakan talkshow kesehatan dengan tema COVID-19 dan imunitas tubuh. Apa sih COVID-19 itu? Bagaimana sih transmisi penularannya? Apa sih yang dapat kita lakukan untuk pencegahan bagaimana penularannya dan bagaimana penyembuhannya? Bagaimana update kasus corona saat ini dan info terhangat Kabupaten Pati? Telah hadir bersama kami Bapak Eko Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, selamat hadir di acara kami, dan waktu serta tempat kami persilahkan dan kami hadirkan. Monggo. Terima kasih Mbak Astri. Mbak Nuning kenalan Pak ini. Ya, perkenalan dulu. Kita mengenalkan. Terima kasih Mbak Nuning ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan kegiatan talkshow ya, yang diadakan oleh teman-teman KKN MDR Diaguna dari Mapapati. Dari Mapapati. Ya, alhamdulillah. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu, berjumpa, ya insya Allah bisa menjadikan tali silaturahim satu sama lain. Amin, Bapak. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita pasti menunggu syafaat beliau di yaumul qiyamah. Mbak Nuning yang saya banggakan, saya perkenalkan, saya pada siang kali ini untuk menyampaikan materi tentang COVID-19 yang memang pada saat ini sangat semarak sekali dibahas, baik mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas ya. Dan itu memang mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Untuk bisa mengikuti berarti kita harus mengetahui apa sih itu COVID-19. Apa sih ya? Iya, bagaimana tanda dan gejalanya ya. Kemudian penata laksanaan, kemudian apabila kita ingin menghindari berarti kita harus mempunyai tameng atau untuk membentuk daya imunnya. Wah, apa itu Bapak? Oke, kita bahas ya. Oke, pada siang hari ini teman-teman sekalian, maaf saya bilang teman-teman ya. Ya, teman-teman sekalian. Kita mau masih muda Pak. Oh, masih muda. Sama Mbak. Belum ngakui tua kita. Sebelumnya kita update kasus dulu sebelum kita sampai ke materi. Saat ini adalah data yang ada di Jawa Tengah, bahwasanya kasus saat ini yang terjadi di
Jawa Tengah adalah sekitar 512.000. Banyak sekali ya. Kemudian ya alhamdulillahnya juga ada nilai kesembuhannya juga banyak, 430.000 ya. Kemudian meninggal 16.225. Sangat disayangkan sekali juga ya Jawa Tengah melihat apa ini yang saya tampilkan ini. Mungkin di sana bisa kelihatan enggak ya? Enggak Pak, kita manual. Oh manual, Iya. Oke. Jawa Tengah saat ini untuk kasus sekitar 50.321, namun yang sembuh sekitar 36.413, kemudian yang meninggal dunia lebih kurang 2.162. Ya ini untuk sementara, semoga saja tidak berkembang. Jangan. Iya, terima kasih. Teman-teman sekalian, apa sih COVID-19 itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui. What is COVID-19? Nah, bahasa Inggrisnya kayak. Iya. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS. SARS itu adalah Cerebral Acute Respiratory Syndrome, penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Kebetulan virus ini diketahui setelah outbreak-nya terjadi di Wuhan waktu itu, Kak. Wuhan tahu kan di mana? Di Cina ya, sekitar bulan Desember tahun 2019 ya. Kemudian COVID itu sendiri memang dikatakan menakutkan, juga menakutkan, dikatakan tidak, memang kita harus ada proteksi. Dan di situ kita harus mengetahui bagaimana bentuk penularannya. Lewat apa sih kan gitu ya? Iya. Penularannya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Penularan yang secara langsung yaitu diakibatkan adanya percikan droplet atau sputum istilahnya. Ya, misalnya saya bicara seperti ini pada dirian. Enggak boleh, Iya. Sekitar 1 sampai 2 Kalau meter. bahasa Jawa, orang Jawa bilang itu ludah gitu ya. Iya, Droplet betul, gitu. droplet. Bahasa kerennya droplet. Tapi Droplet. kalau kita di desa itu menyebutnya itu ludah. Jadi kita Ludah. harus memang jaga jarak. Betul, 100 pinter Mbak ini ya. Alhamdulillah. Ya, secara langsung bisa lewat droplet, yaitu percikan secara langsung. Kemudian memang jarak yang ada yaitu sekitar 1 sampai 2 meter dari orang yang batuk. Ya, ketika ada batuk, ada bersin. Untuk itu orang yang batuk ataupun bersin diharapkan untuk berkenan tutup hidung. Iya, atau menggunakan masker, itu malah lebih bagus. Kemudian penularan yang secara tidak langsung itu bisa juga lewat droplet. Tapi droplet yang bagaimana? Yaitu ketika orang melakukan pembicaraan, kemudian mereka memegang sesuatu, barang yang sudah dipegang oleh orang tersebut yang terkonfirmasi atau terpapar COVID dipegang oleh orang lain. Nah, orang tersebut bisa mengalami penularan. Misalnya nih orang tersebut yang terpapar COVID itu misalnya bersin atau batuk, lah dropletnya atau ludahnya itu nanti kena gagang pintu atau kena meja, kena kipas atau benda-benda lain, dan itu nanti kita nggak sengaja itu menyentuhnya gitu ya. Betul, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja apabila kita menyentuh akan mengakibatkan kemungkinan terpapar penyakit COVID-19 ya. Kita lanjut ya Mbak. Kemudian mohon maaf teman-teman sekalian, ini perlu disadari penularan COVID tidak hanya lewat droplet. Ternyata berdasarkan Moroska dan Milton yang menginginkan untuk didukung atau didukung oleh 239 ya, sekitar 239 ilmuwan ya di 32 negara di dunia mendesak kiranya agar tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan dan otoritas kesehatan publik itu mempertimbangkan potensi penularan COVID lewat udara. Nah, artinya tidak hanya lewat percikan droplet saja, lewat airborne atau udara bebas, kemungkinan COVID bisa menularkan pada orang lain. Nah, ini perlu diantisipasi. Ya, kemudian oleh WHO sendiri, memang kemungkinan transmisi airborne disetting secara publik, ya, terutama ini bisa sedikit bisa mengakibatkan percepatan untuk penularan apabila orang tersebut berada di dalam kondisi ruangan tertutup ya, kondisi padat, kemudian berventilasi buruk. Karena apa? Pertukaran oksigen ini tidak bisa bebas, apalagi tidak ada sinar matahari. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu
Ya, kemudian beberapa definisi kasus ya yang ada terkait dengan COVID-19, terkait dengan coronavirus ya 2019, coronavirus disease 2019. Ada beberapa perubahan istilah ya. Dulu kita mengenal adanya OTG, kemudian PDP ya, kemudian ODP. Nah, sementara ini ada perubahan-perubahan istilah yang perlu kita ketahui. Apa sih OTG itu? Ya, OTG itu dikatakan saat ini ilmu yang terbaru yaitu dinamakan kontak erat. Iya, namanya kontak erat. Ini kita bahas nanti satu persatu. Kemudian PDP dan ODP yang kontak erat itu saat ini disebut dengan suspek atau suspek. Ya, bahasa Jawa ini suspek. Kemudian ada istilah lagi yaitu yang namanya terkonfirmasi. Terkonfirmasi ada dua bentuk ya, simptomatik dan asimptomatik. Apa itu, Pak? Ya, asimptomatik dan simptomatik. Simptomatik itu adalah terkonfirmasi dengan adanya gejala. Kalau asimptomatik terkonfirmasi tanpa adanya gejala. Ya, ini terkonfirmasi tanpa adanya gejala, ini yang cukup diwaspadai. Kalau sudah ada gejala berarti kita bisa dong menghindari atau bagaimana caranya agar kita tidak terpapar. Kemudian ada satu istilah baru lagi. Apa itu? Probable. Apa itu, Pak, probable? Probable itu yaitu orang yang meninggal ya, orang yang meninggal terpapar atau terkena COVID-19 meskipun dia diketahui belum dilakukan rapid test atau PCR, swab PCR ya, atau sudah dilakukan swab PCR atau rapid test hanya sekali ya, untuk yang kedua kalinya tidak dilakukan. Ini namanya probable. Oke, sedikit ya. Untuk itu teman-teman sekalian perlu kita ketahui adanya keadaan klinis ya, keadaan klinis dari orang yang terpapar COVID-19. Ciri-cirinya bagaimana sih Pak Eko, kan seperti itu? Iya, apa sih Pak? Iya, ciri-cirinya sebenarnya ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Di antaranya adalah demam ya, kemudian ada batuk-batuk. Batuk itu bisa batuk kering, ada batuk berdahak, ada juga batuk yang ludahnya disertai dengan darah. Kayak TBC itu. Ya, kemungkinan bisa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan pernapasan teman-teman. Gangguan pernapasan sehingga mengakibatkan sulit bernafas. Iya, yang dinamakan amsonia. Kayak asma tapi ini enggak asma gitu. Ada beberapa kesamaan, Ada iya, beberapa beberapa kesamaan, tetapi tidak sama. Sama tapi tidak serupa, atau serupa tapi tidak sama. Ya. Kemudian ada nyeri tenggorokan, teman-teman. Ya, ageusia, nyeri tenggorokan. Makanya terjadi gangguan pada rasa, ya, indera perasa. Kalau sudah seperti itu, warning sekali, harus segera dilakukan perawatan. Jadi kita nggak bisa merasakan apa-apa. Iya betul. Manis, asam pahit. Iya, karena gangguan indera perasanya sudah terganggu. Kemudian yang selanjutnya ada nyeri tenggorokan, kemudian nyeri kepala, pusing, ya, lalu nyeri otot, ya, nyeri otot atau mialgia. Bahasa kerennya mialgia, nyeri otot, kemudian gangguan penciuman juga, kemudian penurunan pengecapan tadi yang saya sampaikan, karena ada gangguan nyeri tenggorokan itu kemungkinan juga imbasnya ke gangguan pengecapan. Lalu bisa disertai dengan mual, muntah, nyeri perut, anoreksia. Ya, kemudian ini yang agak repot, kalau sudah ada diare pasti lemas, kebutuhan cairannya yang jelas harus betul-betul diperhatikan ya. Kalau prosentasenya memang ada beberapa yang tapi tidak perlu kita bahas. Yang penting adalah mengenai tanda dan gejala yang perlu teman-teman sekalian ketahui ya. Nah, ini kita akan mencoba membahas mengenai tadi yang saya sebutkan, suspek ya. Apa itu suspek? Oke, suspek kita bahas mengenai suspek. Tapi sebelumnya kita bahas tentang kriteria klinis tadi sudah saya sebutkan ya. Kriteria klinisnya sudah bisa dipahami ya. Oke, beberapa tolong nanti dipahami teman-teman. Ketika ada gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, panjenengan bisa melaporkan pada bidan desa selaku gugus tugas desa. Nanti akan disampaikan kepada pemegang program yang ada di puskesmas sehingga mereka akan menindaklanjuti terkait
pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, baik itu rapid test ataupun swab PCR. Ya, oke. Suspek itu sendiri tadi saya sudah matur. Ayo, apa? Coba Mbak Nuning tadi. Apa tadi? Ya, suspek itu adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal tapi belum ini rapid atau swab PCR tadi ya. Itu probable. Oh, itu probable. Kalau suspek adalah ODP, ya, yang mempunyai kontak erat dengan orang yang terpapar COVID-19 atau juga PDP. PDP, pasien dalam pemantauan, ya begitu. Oke, saya rasa untuk pengertian probable, konfirmasi, suspek, dan kontak erat. Nah, kontak erat itu adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable. Kasus probable adalah orang yang meninggal, ya, dicurigai atau didiagnosa COVID-19, ya. Mempunyai riwayat, diantaranya mereka pernah tatap muka, ya, mereka kontak erat itu diantaranya mereka pernah tatap muka, bersentuhan fisik. Bersentuhan fisik itu bukan berarti rangkul-rangkulan, tidak hanya itu, bersalaman juga bisa, ya, sentuhan fisik. Kemudian orang tersebut memberikan perawatan. Nah, ini risiko besar bagi tenaga kesehatan, khususnya adalah yang di rumah sakit ataupun itu khusus termasuk kelompok rentan gitu. Betul, rentan terkena paparan COVID-19, ya. Oleh karena itu perlu menggunakan APD lengkap. Kalau sudah melakukan perawatan. APD itu memang ada levelnya, ada level 1, 2, 3 gitu, Mbak, ya. Kemudian situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat. Nanti ada petugas-petugas tertentu yang melakukan tracking. Iya, terkait dengan kontak yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap orang yang terkena COVID-19. Baik. Dari yang saya sampaikan perlu dong adanya penegakan diagnosis, ya. Perlu adanya penegakan diagnosis. Adanya sesuatu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, untuk orang tersebut dikatakan terpapar atau tidak. Nah, ini untuk penegakan diagnosis ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah pemeriksaan klinis dengan menggunakan anamnesa, tanya jawab. Kalau di puskesmas kami ada petugas tracking namanya. Ada petugas screening juga. Ya, ada petugas screening. Di situ mereka akan menanyakan terkait dengan apa yang dialami oleh pasien sebelum mereka dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan. Iya. Kemudian untuk pemeriksaan di dalam rangka menegakkan diagnosis tersebut yaitu dengan menggunakan laboratoris, ya, pemeriksaan laboratorium. Yang diperiksa diantaranya adalah terkait dengan virus yang ada di dalam tubuh orang itu sendiri, antibodinya, dan juga keadaan darah. Apakah ini nanti laboratoris ini berhubungan dengan yang rapid sama swab PCR tadi, Pak? 100, betul Mbak Nuning, ya. Memang yang dilakukan untuk menegakkan pemeriksaan laboratoris 2 hal yang dilakukan sampai saat ini, yaitu adalah rapid test. Ya, kemudian swab PCR, ya. Nah, ini menarik ya, karena rapid test sama swab test itu yang diambil sampelnya itu kan beda. Beda, betul. Setahu saya kalau rapid itu darah ya, betul ya. Betul. Kalau swab itu lendir. Lendir, betul. Lendir. Nah, nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut, apa sih rapid test itu, apa sih swab test itu. Nah, bagaimana kalau kita mau datang ke puskesmas, mau rapid test, nanti caranya gimana? Oke, nanti akan kita kupas semua. Nanti teman-teman bisa tanya. Jangan lupa nanti ada giveaway-nya yang mau tanya. Ada pempek setia hati lokal dari Pucak Wangi 2 porsi untuk kalian yang mau bertanya, dan 1 kaos santri dari klaklik.com. Mantap. Oke. Mari Pak, ya, lanjut. Kita lanjutkan ya Mbak. Baik, pemeriksaan laboratoris diantaranya ada 2, ya. Secara spontan bisa dilakukan dengan menggunakan rapid test, yang sampelnya itu diambil dari jari kita, atau kalau di rumah sakit biasanya memang menggunakan darah yang langsung diambil dari vena, ya, mereka mengambilnya dari situ. Mungkin ada beberapa yang dilakukan, ya, sehingga kalau di puskesmas
secara manual seperti ketika dilakukan pemeriksaan gula darah. Oh, gitu. Iya. Di jari gitu. Di jari. Cuman alatnya yang berbeda. Yang berbeda. Ya kemarin saya antar anak saya itu mau rapid karena dia mau perjalanan ke Jawa Betul. Timur gitu. Antar rapid itu diambil di lengannya gitu. Ya, kalau di rumah sakit atau di klinik-klinik besar biasanya diambil darah lewat Lengan. vena itu. Kalau di puskesmas kita mengambilnya memang dari perifer ini, dari ujung jari ini. Tapi sama. Insya Allah hasilnya sama. Kalau itu sebatas rapid test. Rapid test. Iya. Gitu. Tapi kalau swab memang ada sesuatu yang perlu dilakukan lebih. Ya. Gitu. Ya oke. Kalau rapid test sudah tahu ya. Iya. Alatnya juga sudah ada. Kemudian kalau pengen mandiri juga bisa di klinik-klinik swasta yang memang mengadakan atau memiliki atau menyediakan alat rapid test. Kalau di puskesmas nanti kita bahas. Iya. Oke, saya memasuki pemeriksaan diagnostik terkait laboratoris dengan PCR swab. Iya. Ya, itu memang dilakukan ada 2 hal yang diambil sampelnya, yaitu lewat orofaring. Ya. Apa orofaring? Oke, lewat orofaring. Itu bahasa medis, sedangkan saya itu mahasiswa jurusan PIAUD, jadi kan masih asing gitu. Orofaring dan nasofaring. Nasofaring gitu. Ya, gampangnya saja lewat rongga hidung dan mulut. Oke, tenggorokan. Ya, ada stiknya tersendiri memang. Kemudian ada reagennya namanya VTM itu kalau kita mau mengambil memang harus ada beberapa birokrasi surat menyurat yang kami lakukan. Oke, untuk laboratoris sudah jelas ya. Yaitu ada dua kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis dengan cara laboratoris, yaitu dengan cara rapid test dan juga swab PCR. Oke. Kemudian radiografis lah. Ini biasanya ketika pasien berada di rumah sakit baru bisa dilakukan kegiatan diagnosis radiografisnya. Ya. Oke. Apa itu? Apa saja Pak Eko? Di antaranya adalah foto torak atau ronsen. Kalau orang Jawa mengatakan foto ronsen. Nah, di foto dadaku kan seperti itu. Nanti di situ akan ada gambaran-gambaran yang kemungkinan bisa mengarah ke COVID-19. Meskipun pemeriksaan laboratorium belum jadi misal atau belum dilakukan. Kemudian ada yang lebih intens lagi apabila dilakukan pemeriksaan CT scan. Ada alat tertentu dan ini memang sangat, mohon maaf, biayanya juga cukup mahal. Kemudian rentan sekali, alat ini harus betul-betul disteril ketika sudah digunakan oleh orang dengan paparan COVID-19. Nah, gini Pak, apakah tahapan radiografis ini itu untuk misalnya ini ya rapid, terus nanti terkonfirm hasilnya reaktif gitu, terus nanti tahapan selanjutnya ini radiografis, apakah seperti itu? Nah, sementara ini yang kita lakukan adalah kegiatan tahapan rapid test dan juga swab. Artinya ketika di rapid dia reaktif, ya, meskipun reaktif belum tentu positif. Belum tentu positif gitu, iya. Makanya kita tegakkan lagi dengan pemeriksaan swab PCR. Oh, berarti swab dulu. Betul, swab dulu. Nah, ketika di swab itu positif, tidak langsung dilakukan kegiatan perawatan. Enggak ya? Enggak, ada langkah-langkah tertentu lagi. Iya, langkah-langkah yang memang orang tersebut perlu enggak dilakukan perawatan atau hanya sebatas isolasi mandiri gitu. Oh, begitu ternyata teman-teman. Iya. Sudah tahu ya. Sudah. Kemarin mesti bertanya-tanya. Iya, banyak pertanyaan ini. Oke. Nah, untuk itu ketika rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu mengalami gejala seperti yang saya sampaikan, diantaranya adalah demam, batuk, nyeri tenggorokan, pusing, lemes, apalagi ya mengalami gangguan pada indera pengecap atau perasa atau pencium. Misalnya, maaf, saat ini Mbak Nuneng pakai minyak wangi lavender karena mungkin dengan orang terpapar itu dia tidak bisa membau hal itu. Nah, ini sangat perlu segera dilakukan tindakan. Itu gejala yang bisa kita lihat utamanya gitu. Nah, kalau pilek biasa kan masih mencium bau-bau dikit, meskipun hidung kita tersumbat gitu ya misalnya, atau
mulut kita pahit gitu, tapi kita masih bisa merasakan dikit-dikit gitu. Tapi kalau COVID ini hilang rasa sama sekali gitu. Betul, ya Pak ya. Hilang rasa sama sekali dan juga tidak bisa mencium bau. Nah, dan ini jangan ditunggu kalau sudah seperti itu. Biasanya dalam beberapa hari akan muncul demam tinggi ya di dalam tubuh, dan itu harus segera dilakukan tindakan perawatan ya. Nah, ini gejala demam tinggi baru muncul ya, meskipun tadi orangnya demam ya, dalam rentan waktu 1-2 hari mungkin belum cukup kelihatan. Dan demam tinggi itu akan muncul pada hari ke-8 di mana virus sudah berhasil berkembang ya, sehingga akan merusak, merasuk luas di dalam tubuh kita, di dalam tubuh orang-orang yang terpapar virus 19, sehingga daya tahan tubuh tersebut mengalami kelemahan. Ya, antibodinya akan terserang, mengalami penurunan. Ketika terserang dia akan mengalami penurunan, begitu. Nah, kemudian, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya, terkait dengan keadaan diri kita sejak kemungkinan mulai terpapar. Ini perlu diketahui, meskipun kita sebagai masyarakat awam mau tidak mau, agar bisa memutus mata rantai penularan ini, kita harus mengetahui secara teori. Ya, nanti di hari pertama mungkin hanya seperti masuk angin ringan, makan minum masih normal lah ya. Kemudian tenggorokan hanya terasa sedikit sakit. Ya, seperti orang karo kekurangan air putih, minum air putih. Ya, untuk itu perlu diwaspadai. Dan memang ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi istilahnya. Apa itu? Dengan mengkonsumsi makanan yang baik itu bukan berarti harus mewah. Ya, yang penting ada kandungan vitamin, ada kandungan gizinya, kandungan tinggi protein. Ya, kemudian kalau misalkan perlu diadakan kegiatan berjemur, istilahnya berjemur. Atau kalau misalnya tidak bisa seperti itu, ya mengkonsumsi vitamin gitu. Ya, vitamin C, vitamin D, atau vitamin E ya. Atau juga bisa mengkonsumsi zinc. Oke. Rekan-rekan sekalian, tadi di hari pertama, kedua sudah kita bahas. Ini di hari keempat, orang tersebut akan mengalami sakit kepala ringan. Badan terasa hangat ya, sekitar kalau diukur suhunya mungkin sekitar 36 sampai 37,2 derajat Celcius. Ya, kemudian ada sedikit nyeri tenggorokan. Lalu karena tadi mungkin sudah disebutkan gitu ya gejala-gejalanya. Kemudian suara sudah sedikit serak. Serak bukan berarti banyak minum es. Ya, kadang-kadang karena makan minum gorengan atau banyak minum es bisa serak. Kemudian indera perasa atau pengecap sudah mulai menurun ya. Daya kerjanya sudah mulai agak menurun. Lalu ada sedikit diare ringan. Ya, yang ini perlu segera diwaspadai. Betul. Di hari kelima juga sama ya. Di hari kelima juga sama, tapi ada sedikit tambahan tanda dan gejala. Diantaranya mereka akan mengalami lemah, kemudian capek-capek, mialgia atau nyeri persendian ya. Lalu jari-jari di persendian ini akan terasa sakit ya. Dan mohon maaf kalau sudah seperti itu, perlu juga diperhatikan ya. Biasanya akan muncul batuk tadi ada batuk kering, batuk berdahak, ada batuk yang disertai dengan darah. Ya, ini perlu diperhatikan. Lalu di hari ke-6, di hari ke-6 ini di hari ke-6 ya, demamnya sudah mulai agak meningkat, batuk keringnya sudah kelihatan, baik itu berlendir dan sesekali akan terasa susah bernafas, sesek. Nah, ini memang harus betul-betul segera dioptimalisasi. Ini gini, kalau asma itu kan sebelumnya itu dia ada riwayat. Betul. Tapi kalau COVID itu hadirnya itu ya saat terpapar itu yang membedakan gitu antara COVID dan penyakit asma misalnya gitu. Kalau asma itu tidak langsung ya, tidak langsung terjadi. Tapi kalau COVID yang namanya OTG kan orang tanpa gejala bisa langsung saat itu dirasakan.
hari ke-7 demamnya tinggi, yaitu sekitar 37,4. Makanya kalau di kantor-kantor kenapa teman-teman banyak menggunakan termogan untuk mengantisipasi. Karena tanda dan gejala utama yang mungkin saat ini perlu diketahui teman-teman ya suhu kaitannya dengan suhu ya, kaitannya dengan. Kalau yang lain kan tidak mungkin, harus ada pemeriksaan lebih optimal dong. Iya. Atau di probing dengan anamnese, tapi yang menganamnese itu kan mestinya orang-orang yang sudah tahu ilmunya terkait dengan hal itu, terkait dengan paparan COVID-19. Kemudian di hari ke-8 juga akan semakin tinggi, sulit bernafas ya, apalagi di hari ke-8, di hari ke-6 tadi sudah muncul, ke-8, ke-9 apalagi ya. Ini yang perlu kita waspadai ya. Betul. Dari ke-7 sama hari ke-8 betul gitu. Makanya kita ketika ada sakit panas jangan terus ditunggu 3 hari, 7 hari, engkau apalagi ada unsur ketakutan saat itu masyarakat ya. Iya. Nanti malah secara psikis itu mempengaruhi kita, jadi nanti kita malah pikiran kayak itu kemarin itu seperti artikel-artikel yang saya baca itu, psikis itu, pikiran itu juga berpengaruh terhadap imunitas sangat kita, berpengaruh. Gitu. Menurut saya pribadi, psikis itu sangat dominan terkait dengan COVID-19 ini. Atau gini, misalnya kita sudah terasa badan gak enak, meriang, panas, mungkin di rumah mulai saat ini kita bisa menyediakan kayak obat penurun panas, anti nyeri, atau kita kenal itu biasanya tuh paracetamol apa gitu. Iya, obat-obat simptomatik itu memang perlu kita miliki untuk jaga-jaga. Tapi yang perlu kita ketahui, obat tersebut harus obat yang terjual bebas dengan label hijau. Nah, perlu diketahui, label hijau berarti dijual bebas, kita boleh beli. Oh gitu ya, berarti saya pernah lihat itu adalah apa? Apel merah, kuning, hijau. Nah, itu kadang itu kita bingung, ini kalau hijau ini artinya apa, merah apa, kuning apa gitu. Terus yang aman kita konsumsi itu yang label apa gitu. Iya. Sebenarnya semua aman kalau yang memberikan itu adalah orang yang berkompeten. Artinya kan sudah diukur. Ya, hanya saja memang ada obat-obat tertentu yang tidak diperjual bebas. Karena kan kita kalau orang awam beli itu kan asal beli aja, entah kita nanti dapat label yang warna hijau, merah atau kuning gitu. Kita kan juga nggak tahu dosis berapa yang akan kita minum. Nah, ini yang perlu saya tanyakan dulu nih sebelum materi ke selanjutnya. Misalnya usia saya ini kan 35 tahun. Aduh, 35 tahun. Baru 35 ya. Baru 35 tahun. Jadi ini untuk usia saya itu berapa miligram sih yang harus saya minum itu takarannya gitu. Terus harus beli yang produk label apa gitu. Ya, saya mohon izin dengan profesi yang berkompeten di sini. Oh, gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah teman-teman kami dokter sebenarnya yang boleh menjelaskan, tapi tidak ada salahnya karena kita adalah juga tenaga kesehatan yang juga berkecimpung terkait dengan kan obat. Perawat gitu, kadang memberikan obat dari apoteker gitu, resep gitu, pastinya kan tahu gitu. Iya, memang ada beberapa yang perlu kita ketahui. Obat-obat tersebut memang kandungannya tidak sama. Misal contoh paracetamol biasanya yang bisa dikonsumsi orang usia ya. Usia kalau saya biasanya memberikan usia 15 tahun ke atas itu saya beri 3 kali 1. Artinya 3 kali sehari satu tablet. Ketika minum itu satu. Misalnya pagi satu, siang satu, sore satu, dengan dosis 500 mg. Itu dia fungsinya adalah untuk menurunkan panas, kemudian mengurangi rasa nyeri gitu. Ada juga yang bisa membantu untuk menurunkan panas, namanya ibuprofen. Tapi ibuprofen ini dosisnya juga berbeda dengan paracetamol. Beda, ada yang 200, ada yang 400. Makanya tergantung dari satu faktor usia atau dengan menggunakan indikasi berat badan sesuai kebutuhan orang masing-masing. Kemudian perlu ditanyakan juga, ada nggak faktor alergi pada orang tersebut. Kita lanjut Pak, materi selanjutnya. Mengenai label sudah tahu ya. Pokoknya yang label hijau dijual bebas dan boleh beli. Kalau yang merah, kuning tetap harus dengan resep. Baik, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwasanya dalam ikatan dokter di dunia, terutama adalah dokter-dokter yang tergabung dalam regu pembasmi COVID-19, yaitu menyarankan bahwasanya pandemik ini cepat atau lambat tetap akan menyebar.
Iya. Menakutkan ya. Menakutkan. Artinya tidak bisa serta-merta di kantor saat itu. Saat itu, iya, itu kan sudah terjadi yang dulunya di Wuhan, terus melebar ke seluruh dunia, di Indonesia, Selandia Baru, Amerika, Filipina, semua negara, semua wilayah itu mengalami pandemi ini. Betul, betul, iya. Ya, ini tidak dapat dihindari memang. Most important is tingkatkan daya tahan tubuh Anda untuk memutus mata rantai COVID-19. Kenapa sih harus imunitas tubuh yang harus kita tingkatkan yang ada kaitannya dengan COVID-19 ini? Oke, betul. Memang dalam hal ini sebelum saya membahas tadi, ada beberapa hal yang disarankan oleh pemerintah, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah 3M. 3M. Apa itu 3M? Apa itu 3M? 3M satu. Oke, apa? satu menggunakan masker. Mohon maaf ya, tapi di sini karena ini jauh-jauhan ya. Kami tidak menggunakan masker. Pertama adalah menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Dalam hal ini adalah aktivitas bisa di luaran, bisa di dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas dengan menggunakan air mengalir yang bagus. Kemudian menggunakan antiseptik. Bisa menggunakan sabun, baik cair maupun padat. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Di pasaran itu kan banyak sabun. Kita lihat itu ada sabun kecantikan, gitu, ada sabun yang ada antiseptiknya. Nah, dalam kasus COVID ini, pastikan kita memilih sabun yang ada antiseptiknya gitu ya, Pak? Betul, betul. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari adanya faktor kerumunan atau keramaian. Oleh karena itu, mohon maaf, sekarang orang yang punya hajatan banyak yang tidak disetujui oleh kepala desanya atau kepala daerah masing-masing, karena memang tujuannya adalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oke, gitu ya. Nah, tadi jenengan mengatakan mengenai kekebalan tubuh atau antibodi. Nah, bagaimana sih caranya membuat antibodi dalam waktu singkat misalnya? Bagaimana sih? Waktu singkat nih, enggak jangka panjang. Enggak jangka panjang. Ya, tadi di antaranya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yaitu satu, panjenengan semua bisa mengatur intensitas istirahat. Tidur dalam hal ini. Tidurnya jangan sampai melebihi waktu atau kurang dari 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Iya. Berarti tidur yang cukup dengan intensitas waktu antara 6 sampai 8 jam per hari ya. Untuk mengalami kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, diwajibkan untuk makan makanan yang bagus. Nah, perlu diketahui, makanan-makanan yang bagus bukan berarti harus makanan yang mewah. Enggak ya. Tetapi makanan yang banyak mengandung gizi, berprotein tinggi. Perlu diingat juga, jangan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Karena apa? Karena reaksi dari gula itu bisa menghentikan pembentukan sel darah putih, Mbak Nuning, selama 5 jam. Itu berpengaruh terhadap COVID ini utamanya gulanya. Berpengaruh terhadap antibodi. Berarti kita harus kurangi gula dong. Misalnya ada unsur batasan. Gitu. Apalagi misalnya nanti tuh untuk penderita diabetes gitu. Mereka kan misalnya diabetes itu kan penyakit tidak menular, tapi itu kayak komorbid gitu. COVID-19 ini. Kalau sekarang ya dinamakan penyakit penyerta. Ketika orang tersebut terpapar COVID, mempunyai DM atau kencing manis, berarti DM atau kencing manisnya itu adalah komorbid atau penyakit penyerta. Gitu. Ya. Maka hal-hal seperti itu meskipun kelihatannya sepele tapi perlu kita perhatikan. Yang ketiga, COVID itu telah membentuk sistem pola hidupnya Begitu memasuki musim dingin dia akan berkembang biak. Dan perkembangbiakan virus ini sangat cepat. Maka diperlukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghandle atau memutus
pergerakan virus tersebut. Nah, apalagi ini kan musim pancaroba gitu, Betul. hujan gitu, cuaca itu jadi berubah gitu, suhu itu juga berubah jadi dingin gitu. Kalau misalnya nih ya ada orang berpendapat, wah nanti hujan, COVID-nya luntur akan hilang. Nah, padahal COVID sendiri itu malah justru saat dingin gitu, dia tuh malah berkembang gitu ya Pak. Betul, Nah, itu yang perlu diluruskan oleh kita. Jadi karena ini sudah kita ada pandemi COVID, sekarang kita musim pancaroba, dari panas ke musim hujan. Jadi teman-teman kita juga perlu ekstra hati-hati gitu. Betul, ya Pak ya. iya, Oke. iya. Nah, di antaranya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan berjemur. Berjemur gitu. Kalau ada matahari. Iya, kalau Ya. misalnya pagi ada sinar itu teman-teman kita bisa meluangkan waktu lah sedikit untuk Melakukan berjemur. aktivitas Kecuali kalau olahraga, petani kan banyak. ke sawah itu kan malah Sudah terbiasa. tuh langsung sudah terkenal sinar matahari. Tapi kalau Iya. kita yang aktivitasnya itu di rumah saja rebahan gitu, nah itu luangkan waktu lah kita untuk berjemur. Atau mungkin Mbak Nuning, apabila teman-teman tidak punya waktu untuk itu, bisa disiasati dengan jalan apa? Dengan jalan mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D. Iya. Oh, iya. Tapi juga ketika ada ya tetap harus lebih bagus melakukan aktivitas ketika ada pancaran sinar matahari. Sinar matahari. Vitamin D-nya bisa langsung dinikmati oleh tubuh. Dinikmati, kita keluar rumah. Iya, betul. Lalu cara yang keempat untuk meningkatkan antibodi diantaranya adalah melakukan personal hygiene, kebersihan Diri gitu. Contoh, saat ini kita kan melakukan kegiatan tatap muka, Iya. melakukan kegiatan daring ya. Iya. Nah, setelah dari tempat ini, kiranya nanti kita bisa bersih-bersih diri. Bersih-bersih. Pakaian yang kita pakai langsung kita taruh di tempat yang kotor. Kemudian kita mandi, ya. Kemudian ada tip juga Mbak ini. Apa Pak? Mandi itu tidak hanya sekedar mandi, kalau bisa kita bisa menggunakan air hangat. Oh, enak. Apa sih tujuannya menggunakan air hangat Pak Eko kok? Air biasa juga nggak apa-apa. Iya, biar juga biar gitu Iya, karena air hangat itu bisa, ya, ketika kita dari luar ya, dari luar. bisa menstabilkan suhu tubuh Suhu kita. tubuh, oh. Ya, jadi tidak langsung dari luar kita memperoleh suhu tubuhnya seperti ini, kemudian langsung diguyur air dingin, nanti malah bisa menurunkan kekebalan tubuh, itu tadi suhu tubuh tadi yang dingin tadi. Betul. Oh iya. Ya. Oke. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Jadi saat kita keluar rumah, kita pulang, kita ganti baju kita, taruh tempat kotor. Kalau kita ada waktu, langsung kita segera cuci. Setelah itu kita mandi pakai air hangat. Pakai air hangat, betul. Lalu jangan lupa juga kumur-kumur. Kumur-kumur sikat gigi. Ya, bisa menggunakan listerin, teh hijau, atau herbal-herbal lain yang bisa membantu yang bisa itu. Yang kita miliki paling tidak. Ya, nggak usah. Nah, itu tadi kiat-kiat khusus, kiat-kiat secara umum. Ya, Secara umum, baik anak-anak, orang dewasa atau lansia bisa menggunakan cara-cara seperti itu untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh. Nah, ini kiat khusus bagi Bapak Ibu, ya nek jenengan dan saya kan temen gitu aja. Karena usianya tidak masuk dalam pembahasan ini. Ini adalah untuk orang dengan usia 50 sampai 60 tahun. Ini kiat khususnya ini untuk lansia. Betul, karena untuk lansia itu masuk kelompok rentan COVID-19. Rentan terpapar COVID-19 ya. Ya, ini untuk usia 50 sampai 60 ya. Lebih khususnya lagi lansia di atas 70 tahun. Namun seperti itu tidak perlu panik teman-teman. Bapak Ibu tidak perlu panik. Karena apa? Selalu cuci tangan dan berkumur, pakai masker, hindari kerumunan, itu adalah beberapa cara untuk mengkanter penularan ataupun pemaparan COVID-19. Ya, ini kita bahas ya. Ya. Kiat khusus untuk panjenengan semua yang usia 50 sampai 60 bahkan 70 tahun, diantaranya adalah pertama, simpel sekali, menunda perjalanan jauh, baik dengan menggunakan kendaraan umum apapun. Pesawat, kereta, atau travel ya. Kemudian yang kedua, jangan memakan makanan di warung. Karena apa? Asumsinya kenapa kok tidak diperkenankan atau dilarang? Biasanya di sana banyak pengunjung, sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang membawa paparan COVID-19. Kemudian hindari pergi ke orang yang punya hajat, pernikahan,
tidak apa istilahnya di sini tidak perlu kita terus langsung seperti dulu sebelum ada Covid kan memang wah sayo Kang kita ke sana bareng-bareng tidak Anjang perlu. sana, Anjang sini, sana, anjang gitu. sini, anjang sono kan gitu. Sebenarnya itu bagian dari silaturahmi. Begitu ada Covid ini sebenarnya nggak enak gitu ya. Betul. Tapi kan apa daya kita harus patuh terhadap anjuran pemerintah Betul. supaya Covid ini segera selesai. Ji. Dan perlu kita ketahui juga silaturahmi kita tidak harus langsung Gitu. dengan media Dengan kan juga media bisa. gitu. Kita bisa video call, Betul. bisa pakai Zoom gitu. Wah, keren banget ya kayaknya kalau di desa pakai Zoom. Sebenarnya Padahal ada dulu kalau plus kita minusnya lewat, dong iya, ya. Dulu kita lewat motor, halo, hai, senyum gitu. Sekarang aduh harus tertutup masker. Siapa ya tadi gitu. Oke, lalu kurangi atau hindari untuk pergi ke pasar. Maksudnya, artinya mengurangi intensitas untuk pergi ke pasar. Oh iya, misalnya kita tiap hari pergi ke pasar untuk belanja, mungkin kita atur, kita buat catatan untuk belanja Sekian hari. di Gitu. rumah. Nah, itu bisa kiat-kiat kita untuk belanja ke Betul. pasar gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk disiplin mengikuti norma sosial, jaga jarak. Oh iya. Makanya Pak Gubernur juga menyarankan untuk jogo tonggo itu juga salah satunya seperti itu. Ya, lalu hindari kontak dari orang yang menderita batuk, flu, pilek, ya orang-orang yang mungkin masuk atau memiliki tanda dan gejala seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Iya. Ya, kemudian tetap menggunakan masker, ya kemanapun dalam kondisi apapun, tapi tanda kutip loh ya. Iya. Iya, nanti jenengan mandi pakai masker. Ya. Nanti gimana? Iya. Ya kan ya, pokoknya sesuai dengan sesuatu norma yang perlu kita lakukan ya. Kemudian berhati-hati dalam menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan saluran pernafasan. Contoh tadi saya mengatakan makan makanan yang bagus. Nah, itu kan lebih baik. Misalnya senang minum es ya dikurangi atau dihindari dulu. Makan makanan yang banyak mengandung minyak dikurangi ya, dulu begitu. atau yang kering-kering gitu biasanya Iya. kalau kita makan sampai kesedak-sedak gitu kan juga berpengaruh gitu. Betul. Masker juga bagus untuk melindungi saluran pernapasan juga gitu. ya, dari percikan droplet, kemudian dari debu-debu kan seperti itu ya. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Kalau misalkan antara manfaat dan mudarat lebih besar manfaat, kenapa kita tidak lakukan? Iya. Nah, begitu ya. Kemudian jangan biarkan diri kita dalam keramaian yang ada dimanapun ataupun di sekitar kita. Kita kurangi dulu, kita tahan dulu. Kemudian tadi di awal cara untuk berjemur ya itu mungkin waktu yang bagus ya sekitar jam 8 sampai jam setengah 9 atau jam 9 ya Mbak ya. Jam 8 sampai jam 9 itu bagus untuk kita memperoleh vitamin D dari sinar matahari. Cukuplah misalnya 15 menit 20 menit cukup. Gitu. Iya. Paling tidak. Emang terasa banget kok sinar matahari pagi hangatnya itu memang bikin tubuh segar gitu, betul. Iya. Beraktivitas pun tidak rosor-rosor ya. Dan apalagi berjemurnya itu sehabis mandi. Saya biasanya tuh sehabis mandi terus kan dingin gitu kan, terus berjemur hangat itu terasa banget di tubuh itu, bikin tubuh jadi fit, segar gitu. Segar ya, bagus juga sih. Berarti setelah itu harus mandi lagi dong, karena berkeringat. Enggak dong, 15 menit cuma sebentar, nggak Iya, lama-lama. Kecuali kalau nanti aktivitas berat sambil berjemur gitu, kita kan berkeringat gitu. Iya. Kemudian di sini memang dianjurkan untuk banyak memakan sayur-sayuran. Oh ya. Kemudian buah-buahan, ya. Kemudian untuk meningkatkan kekebalan tubuh tadi, sayur mayur yang dikonsumsi, ya, sayur mayur yang ada di lingkungan gitu. kita terdekat yang kita tahu bagaimana cara menanamnya, merawatnya. Kalau bisa seperti itu, ya. Jangan banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya import. Gitu. Iya. Iya, kita utamakan yang lokal dulu. Tapi kalau di desa banyak kan lokal kok. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di Indonesia masih banyak makanan-makanan lokal. Iya. Iya. Ya kalaupun misalnya kita punya uang banyak ya pilihlah yang lokal gitu. Tapi tetap harus dengan metode kebersihan. Iya. Untuk memasaknya. Iya. Lalu tolong hati-hati ketika pergi, bukan dilarang, tapi perlu hati-hati ketika kita melakukan kegiatan shopping.
membeli sesuatu di toko atau melakukan perawatan kecantikan, bahkan cukur pun kita perlu hati-hati. Ya. Ya, cukur itu kan kemungkinan ada kontak dengan orang yang melakukan cukur. Iya. Lah, kita kan nggak tahu tadi ya. Tapi insya Allah kalau di rumah kan sekitar keluarga kita sendiri gitu. Tapi iya, nggak tahu juga iya, kan meskipun seperti itu kita tidak tahu. Jangankan keluarga kita, suami, anak, istri kita pun perlu kita antisipasi. Antisipasi hati-hati juga. Iya, seperti itu. Kemudian olahraga, ya, beberapa hal olahraga perlu dilakukan. Lalu hindari untuk menggunakan sapu tangan. Kenapa? Ya, kenapa? Sapu tangan itu kan terbuat dari kain. Dia tidak disposable. Nah, artinya ketika kita sudah melakukan delalah, berulang-ulang. Nah, itu. Tapi kalau disposable kan setelah digunakan terus dibuang. Baik itu tisu kering ataupun tisu basah yang kita gunakan kan seperti itu malah lebih enak ya. Neng ya iku mau ada plus minusnya. Plusnya kita kemungkinan bisa terhindar paparan COVID-19. Minusnya kalau tidak punya uang untuk membeli. Paling ya itu kita sendiri yang atur gitu. Kalau sapu tangan memang kalau dipikir itu juga karena dia pakai berulang-ulang, biasanya dibuat usap wajah, usap tangan. Itu kebiasaan kita dulu dan sekarang itu harus kita ubah gitu. Oke. Kemudian Mbak Nuneng yang perlu diperhatikan juga ketika kita bepergian dari luar, diminimalkan untuk sepatu, sandal yang kita gunakan itu jangan dibawa masuk ke rumah. Di luar saja. Kan sekarang ini kan sudah mulai tertata ya mindset masyarakat Indonesia. Ketika pergi bepergian sepatunya rak sepatu itu sudah ada di luar ya, gitu. Tidak dibawa masuk. Kemudian tadi personal hygiene juga perlu dipatuhi, dilakukan. Paling sekarang kita sedia ini tempat cuci tangan di luar. Betul, nah itu bagus. Sedia tempat cuci tangan di luar dengan tanpa meninggalkan sabun atau pakai hand sanitizer juga bisa. Lalu yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah ketika saat ini memang rumah sakit melakukan batasan pembesuk orang yang sakit, bahkan yang jaga orang sakit sekalipun dibatasi. Tujuannya apa ya? Tadi memang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, apabila jenengan misalnya besok bergiliran setelah dari rumah sakit harus tetap bersih-bersih diri. Oke teman-teman, silahkan mulai sekarang bisa mengetik pertanyaan kalian di kolom komentar. Kami tunggu. Ada hadiah dari Pempek Setia Hati Pucak Wangi 2 porsi dan 1 kaos santri. Silahkan. Iya, tadi sudah kita bahas mengenai pengertian, tanda dan gejala, kemudian bentuk pemeriksaan, ya, lalu terus tip untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Iya. Nah, ini coba kita akan masuk ke pasien yang terkonfirmasi positif. Itu ada yang tanpa gejala atau OTG, ya, OTG atau kontak erat tadi. Ada yang ODP, ada yang PDP, ya, PDP, ODP itu tadi masuk dalam suspek, ya. Ya, untuk yang kontak erat atau OTG, kita tidak menyarankan harus isolasi mandiri, ya, di rumah sakit atau dilakukan perawatan di rumah sakit, tidak. Tetapi isolasi mandiri itu bisa dilakukan di rumah meskipun tingkat keberhasilannya kecil. Karena orang yang isolasi mandiri di rumah belum tentu mereka bisa menjaga untuk tidak berinteraksi, ya, untuk tidak berinteraksi dengan keluarga satu dengan yang lain. Artinya orang yang dengan OTG, ya, dengan definisi OTG yang perlu dilakukan adalah isolasi mandiri selama 14 hari. Bisa di rumah, ya, bisa di tempat yang lain yang memang tingkat kontak dengan orang lain itu relatif kecil. Kemudian perlu dong kita memberikan masukan, pembelajaran. Bapak, Ibu, tolong jenengan tidak usah drop, santai saja. Semua penyakit pasti ada obatnya. Yang penting ikuti arahan tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah pemerintah, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Paling tidak saat ini karena vaksinnya masih dalam tahap uji coba, kita dapat mengurangi paparan COVID-19 ini. Betul, ya. Lalu orang dengan OTG yang perlu dilakukan apa?
dilakukan pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh. Ya, kemudian juga kita sebagai tenaga kesehatan tidak serta-merta apa istilahnya ngeculke, tidak. Tetap ada pantauan, tetapi pemantauannya tidak secara langsung, mungkin bisa via media. WA, SMS atau di telepon seperti itu. Itu untuk definisi OTG. Ya. Kemudian untuk definisi orang yang terpapar COVID dengan gejala ringan, sedang ataupun berat, itu tidak dibedakan bentuk isolasi mandirinya. Ya, artinya gini, isolasi mandiri di rumah orang dengan gejala ringan diperbolehkan selama tidak ada faktor tanda dan gejala yang memberatkan, apalagi orang dengan komorbid. Nah, mereka masih bisa isolasi. Itu pun pemerintah Kabupaten Pati alhamdulillah memiliki tempat isolasi untuk orang yang terpapar COVID-19 di Hotel Kencana dan juga di Rumah Sakit Sumondo sekarang sudah ada. Gratis nggak Pak itu? Tanyanya gratis. Iya, insya Allah gratis. Kalau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, insya Allah gratis. Insya Allah gratis. Ya, karena mereka pembiayaannya sudah di backup oleh negara. Mungkin cuman ada syarat-syaratnya gitu, apa yang perlu disiapkan gitu. Betul, birokrasinya tetap ada. Gitu. Oke, nah untuk mengetahui itu silakan nanti bisa menghubungi tenaga kesehatan yang berkompeten baik di wilayah Bapak Ibu sekalian ataupun di wilayah kerja puskesmas, nantinya akan disampaikan ke dinas kesehatan terkait. Ya. Oke, mengenai penata laksanaan tadi ya, mengenai penata laksanaan orang yang terpapar COVID-19, penata laksanaannya diantaranya adalah perlu diberikan obat-obatan yang bisa membantu ya untuk meringankan atau mengobati orang dengan COVID-19. Diantaranya adalah antibiotik, antivirus, ya. Kemudian roburansia atau vitamin-vitamin itu, ya, contohnya misalnya antivirus itu Flaximir, ya, atau sejenisnya. Kalau vitamin kan banyak, vitamin C, vitamin B, kemudian zinc. Ya, ini perlu dikonsumsi oleh orang yang terpapar COVID-19. Kemudian penata laksanaannya sudah kita ketahui bersama. Mengenai apa itu? Mengenai obat itu nanti dokter yang berkompeten yang akan memberikan obat-obat tersebut. Kita hanya mengetahui berarti obat yang diberikan untuk itu jenisnya ini kan seperti itu. Nanti mengenai obatnya apa, biar beliau-beliau yang berkompeten yang akan memberikan obat tersebut. Ya, kita hanya sebatas mengetahui obat-obat itu yang diberikan apa saja sih kriterianya. Lalu iya. Setelah dilakukan penata laksanaan, apabila pasien tersebut sudah membaik, sudah dinyatakan sembuh, ya, sudah dinyatakan sembuh, bagi orang yang tanpa gejala tadi boleh pulang. Boleh pulang, ya. Karena memang sudah dinyatakan tanpa gejala dan dinyatakan sembuh. Tapi kalau misalkan orang yang terpapar COVID-19 mereka memiliki penyakit komorbid, ya, itu dua-duanya harus diatasi. Iya, dua-duanya harus diatasi. Ketika paparan COVID-19-nya sudah tidak ada di tubuh orang tersebut, kemudian penyakit komorbidnya sedikit demi sedikit sudah bisa teratasi, maka dari pihak tenaga kesehatan pasti akan merekomendasikan untuk bisa pulang, ya, meskipun harus tetap dalam protokol kesehatan. Ini boleh sambil bertanya nggak? Boleh, silakan. Oke, silakan. Halo, ada pertanyaan dari Mbak Novita Dia. Halo Mbak Novita Dia, apa kabar? Mbak, mau tanya Mbak, saat ini Indonesia kan mulai masuk musim penghujan. Nah, bagaimana cara menjaga imun tubuh saat musim penghujan di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya, jadi Pak, musim penghujan apa sih yang akan kita lakukan gitu, termasuk apa tadi ya, mandi air hangat tadi ya. Betul. Silakan dijawab Pak. Oh iya, terima kasih, pertanyaannya bagus.
Mbak siapa tadi? Mbak Novita Dia. Mbak Novita Dia, bagus sekali ya. Memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kondisi seperti ini ya, kondisi pancaroba atau musim penghujan seperti ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau antibodi ya, imun kita. Di antaranya tadi saya sudah memberikan contoh apabila panjenengan melakukan bersih-bersih diri, mandi, diupayakan dengan menggunakan air hangat. Kemudian berkumur ya. Ya berkumur. Lalu jangan lupa apabila panjenengan membuat minuman-minuman ringan, tolong dihindari atau dikurangi adanya es. Banyak minum minuman yang mengandung rempah-rempah. Kita alihkan minuman kita menjadi minuman hangat, misalnya teh hangat, jahe hangat, atau kita bikin ini ramu-ramuan itu misalnya kita bikin kunyit asam hangat, gitu, atau beras kencur hangat. Betul, pintar sekali. Gitu. Kalau saya di rumah itu punya tanaman telang, telang itu saat ini lagi booming ya telang. Jadi saya delala gitu di rumah punya telang, jadi saya menyeduh telang itu, nanti saya kasih jeruk nipis sama serai saya geprek gitu, itu jadi minuman hangat di rumah. Jadi yang biasanya saya minum es, saya alihkan ke minuman yang hangat. Yang suhu dingin biasanya kita pakai mandi air biasa, saya alihkan mandi air hangat. Insya Allah itu bisa menjaga suhu tubuh kita untuk tetap hangat. Atau kita bisa pakai ini Pak, pakaian hangat gitu, sweater gitu, supaya intinya kita itu supaya tubuh kita itu suhunya nggak dingin, suhu tubuhnya gitu, stabil, jadi hangat gitu. Mandi air hangat, pakai pakaian yang hangat, dan minum minuman yang hangat. Betul gitu. ya. Ini saya kembali, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi Pak. Silakan. Gini, sejak awal adanya pandemi corona atau COVID-19, masyarakat selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan dan rajin cuci tangan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa gelandangan dan orang sakit jiwa yang cenderung kebersihannya tak terjaga justru seakan aman dari virus ini? Itu menurut Bapak narasumber bagaimana? Baik. Itu gimana? Secara rasional orang gila beda dengan orang yang normal. Gitu ya Pak. Artinya ketika orang tersebut itu kebal dengan beberapa penyakit yang saat ini ada di daerah kita, wallahu alam bisawab. Dan kita tidak boleh mengingkari adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang gila sendiri itu nanti juga dijamin misalnya masuk surga atau gimana gitu ya. Ya, untuk itu kita boleh membandingkan orang gila seperti ini, kita orang normal seperti ini aja bisa terpapar. Kenapa sih? Kembali, kalau orang gila itu beda dengan pemikiran kita dan perilaku kita. Allah akan memberikan nilai-nilai tersendiri terkait dengan kekebalan mereka. Bukan berarti kita yang orang sehat normal terus nanti supaya kebal itu jadi seperti orang gila gitu ya. Kita nggak jaga kesehatan, kita kemana-mana gitu kan nggak bisa seperti itu. Tetap kita yang orang normal, orang sehat itu tetap kita harus patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita. Karena orang normal itu berbeda sama orang gila. Orang gila itu nggak bisa dijadikan rujukan untuk kita menangani kasus COVID ini gitu. Betul sekali Mbak Nuneng ya. Nah ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Ini silakan. Dari Bu Retno Purwati dari Bojonegoro. Halo Bu, jauh sekali. Halo, Bu Retno Purwati. Ini Mbak saya ini. Mbak Retno Purwati. Mbak Retno Purwati dari Bojonegoro. Dari MT Haryono. Salam. Salam buat Bu Pak Eko ini ya. Terima kasih Bu kehadirannya. Ini Bu Retno Purwati bertanya gini. Bagus mana masker kain yang bisa dipakai berkali-kali atau masker sekali pakai? Sejauh mana efektivitas masker kain untuk melindungi kita dari berbagai macam virus yang ada di sekitar kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Retno Purwati, pertanyaannya bagus sekali. Kalau dinilai bagus dan tidak, menurut saya pribadi lebih bagus masker yang disposable. Terutama kalau tenaga-tenaga medis itu menggunakan masker bedah. Itu lebih bagus seperti itu. Tetapi oleh pemerintah terkait dengan mungkin daya tahan dan daya beli masyarakat, daripada tidak menggunakan masker, diperkenankan menggunakan masker yang terbuat dari kain karena bisa di reuse atau dicuci ulang dan digunakan kembali.
Tapi juga harus ingat perawatan tentang masker kainnya, betul, cara cucinya, cara harus cucinya. berapa lama pakai. Nggih, gitu. tadi kalau ditanya ya, Nggih. bagus mana ya? Bagus mana? Bagus masker yang disposable. Yang satu satu kali kali pakai pakai itu ya. gitu. Tetapi kan tadi saya mengatakan daya beli dan ekonomi masyarakat untuk melakukan hal seperti itu kan kasihan. Kasihan, Gitu. Makanya gitu ya. pemerintah menyarankan daripada tidak menggunakan masker, lebih baik menggunakan masker yang terbuat dari kain yang bisa di reuse atau dicuci ulang dengan langkah-langkah yang baik ya gitu. Oke, bisa dilanjut Bapak. Oke, tadi kita sampai di pasien dinyatakan sembuh atau diperbolehkan pulang ya. Gitu ya. Ya, secara klinis sudah dinyatakan baik. Iya. Dan sebelum pulang memang biasanya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lagi, Iya. yaitu swab, PCR. Kalau di sini tertuliskan ada 2 kali dilakukan berturut-turut apabila negatif, ya dalam selang waktu lebih dari 24 jam, Iya. maka diperkenankan untuk pulang. Gitu. Lalu pasien bisa dinyatakan pulang juga ketika sudah dinyatakan sembuh ya. Sembuh. Baik. Alhamdulillah. Sembuh itu artinya komorbidnya juga teratasi dan dinilai stabil. Pasien akan diberikan edukasi yang jelas Iya. sebelum pulang. Akan diberitahu, Bu, Pak, mohon setelah dari perawatan Bapak meskipun dinyatakan sembuh tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri, kemudian selama 14 hari ke depan mohon untuk tidak melakukan kontak-kontak dengan orang lain. Nah, Kita jaga diri juga. Betul, karena di situ kriteria pulang itu menurut WHO ada aturannya. Ada aturannya ya? Iya, ya untuk pasien bergejala biasanya 10 hari setelah ada gejala itu ditambah 3 hari yang tanpa gejala ya, termasuk demam, tanpa gejala adanya penyakit saluran pernafasan. Pasien diperkenankan untuk pulang. Dengan catatan sudah dilakukan tes ya, tes swab lagi gitu. Sebelum dan sesudah. Contoh kasus, jika ada seorang pasien memiliki gejala selama 2 hari, pasien tersebut dapat keluar atau dipulangkan atau dikeluarkan dari ruang isolasi setelah 10 hari ditambah 3 hari, artinya 13 hari. Ya, dari tanggal pertama kali muncul gejala. Kemudian kasus yang kedua, jika ada seorang pasien dengan gejala selama 14 hari, pasien tersebut dapat keluar dari ruang isolasi atau dipulangkan 14 hari setelah di situ ditambah 3 hari 17 hari. Ya. Kemudian kalau misalkan 30 hari ya tinggal ditambahkan. Ya, tinggal ditambahkan seperti itu. Saya rasa penjelasan saya terkait dengan COVID-19 sudah cukup dan lengkap gitu. Ya, alhamdulillah semoga saja cukup lengkap dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Al-Fakir, mohon maaf. Dan semoga silaturahmi ini bisa berjalan. Amin, amin Bapak. Kita bisa lewat WA. Betul, gitu. Bisa lewat media yang lain. WA, gitu. Facebook, SMS atau telepon langsung menambah juga persaudaraan. bisa. Misalnya, Pak, ini ada kasus gini, gimana perawatannya? Atau misalnya nanti saya tanya, Pak, ini saya mau rapid test di puskesmas satu. Caranya bagaimana? Oh iya, tadi ditanyakan juga. Ditanyakan gimana nih prosedurnya kalau kita mau rapid test ke puskesmas Pati 1 gitu. Nah, misalnya Pati 1. Iya, misalnya di Pati 1. Selama ini yang kami lakukan, selama ini yang kami lakukan untuk melakukan pelayanan rapid test memang harus ada laporan atau pengusulan terkait orang tersebut di lingkungan sekitar atau di keluarganya ada yang terpapar COVID-19 atau tidak. Itu bisa dilakukan kegiatan rapid test gratis di puskesmas. Iya, tidak dipungut biaya, gratis tis. Bahkan ketika dilakukan rapid test mereka dinyatakan reaktif, akan dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan gitu. Swab PCR itu gitu. pun tidak dipungut biaya, gratis. Iya, meskipun petugasnya
berdarah-darah. Artinya Iya, apa? Mereka salut harus ini. menggunakan pakaian level 3. Iya, Wah, iya. luar biasa. Ya, ini salut untuk petugas kesehatan kita. Terima kasih Bapak karena Ji. selama ini sudah melayani masyarakat dengan baik Amin, gitu. amin. Tanpa kalian kita itu tidak bisa apa-apa gitu, Amin. apalagi menghadapi masa pandemi seperti ini gitu. Petugas kesehatan itu menjadi garda terdepan gitu. Nah, tapi masyarakat juga sekarang tuh harus belajar juga menjadi garda terdepan Betul, gitu ya Pak ya, betul. dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Yang Jadi bisa. kita saling jaga gitu, petugas kesehatannya juga melayani kita Betul. juga menjaga diri kita untuk orang lain. Iya, beberapa yang memang perlu diperhatikan oleh masyarakat Iya. terkait dengan pandemi saat ini adalah perubahan perilaku hidup. Iya. Ya, itu yang sangat penting. Kemudian jaga psikologis. Artinya tidak perlu takut, tetapi perlu diantisipasi. Antisipasi. Ya, perilaku hidup itu yang bagaimana? Yang semula sering maaf, berkumpul, semula sering bepergian, yang tidak begitu perlu, untuk kiranya bisa diminimalisir. Ya, kemudian yang biasanya sering makan makanan yang tidak bagus, artinya tidak bagus itu tidak banyak mengandung vitamin, tinggi protein dan lain sebagainya. Ya, itu harus adanya perubahan. Kemudian ini yang biasanya sebelum pandemi ketika orang mau mengambil makanan atau mau melakukan aktivitas makan, minum dan lain sebagainya tanpa cuci tangan, setelah ada musim seperti ini kiranya bisa melakukan perubahan dengan melakukan 3M tadi, gitu ya. Kalau biasanya kita harus nyomot makanan gitu, ada makanan, ada mendoan tuh di meja, kita ambil, kita makan. Kita nggak bisa seperti itu, kita harus cuci tangan dulu sebelum makanan, Baik, sebelum ya, ambil makanan. betul. Gitu. Terima kasih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepenuhnya saya kembalikan pada Mbak Nuning. Oke, terima kasih karena ini juga waktunya sudah habis, pemaparannya sudah disampaikan, yang bertanya sudah bertanya. Tadi materinya tentang apa itu COVID, bagaimana diagnosis yang terpapar, terus tips meningkatkan imunitas tubuh, termasuk karena ini sudah musim penghujan, karena kaitannya dengan suhu tubuh yang dingin itu, bagaimana kita tubuh kita itu supaya hangat. Tadi udah ada tips-tipsnya. Terus nanti kalau ada pasien yang terkonfirmasi itu harus bagaimana, terus penata laksanaannya bagaimana, sudah kita kupas hari ini. Saya sebagai host, jika ada tutur kata yang keliru atau kurang tepat atau kurang berkenan, kami dari tim KKN MDR Diaguna Ipmafa, KKN MDR tahap 2 tahun 2020, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Siap.